Nah, hari ini kita akan berbicara bukan renungan seperti biasa, tetapi lebih akan memperlihatkan salah satu momen penting dalam hidup manusia dan bagaimana momen penting itu kita hadapi dan kita selesaikan dengan sempurna. Maka judul atau topik hari ini adalah sangat istimewa, yaitu kita akan bicara soal kremasi menurut ketentuan Gereja Katolik. Nah, di bawah topik itu dalam ajaran gereja tentu ada dasar-dasar kitab sucinya, tetapi bukan untuk kremasi, tetapi untuk seluruh cara penyempurnaan jenazah manusia, yaitu pemakaman. Tetapi di dalam gambaran akhir hidup manusia itu, penyempurnaan jenazahnya, memang pemakaman itu dipujikan oleh gereja, tetapi kemudian muncul juga suatu kemungkinan lain, yaitu kremasi. Maka kita akan bicara itu juga. Nah, untuk mendasari pembicaraan malam hari ini, saya akan membacakan satu kutipan kecil dari Injil Yohanes bagaimana merawat jenazah Yesus, dan itu sangat penting. Perawatan jenazah ini menjadi dasar bagi kita sekarang untuk juga dengan penuh hormat, hati-hati, dan detail merawat jenazah saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Yang kemudian ada juga yang dikremasi. Kita akan lihat itu bagaimana pandangan gereja yang sesungguhnya yang paling mendasar dan mengapa kremasi itu bisa mendapat tempat di dalam gereja dan bagaimana kemungkinannya. Itu yang akan kita lihat. Sekarang saya akan bacakan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 38 sampai 42. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur yang baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah Injil suci. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ini yang menjadi dasar dari perawatan jenazah dan penyempurnaan jenazah di dalam tradisi gereja Katolik. Berakar sangat jauh loh. Yesus wafat aja sudah 2000 tahun. Dan Yesus kita lihat dirawat jenazahnya menurut tradisi agama Yahudi. Ya, jenazahnya dibersihkan, kemudian diberi rempah-rempah, kemudian dibungkus dengan kain kafan dan diletakkan di dalam makam. Mereka meletakkan jenazah itu di dalam makam, jadi bukan menggali ke tanah, tapi biasanya makam itu dipahat di dalam bukit-bukit dinding atau di lereng-lereng, dan di situ ada ruangan. Ya,
Dan di tempat itu kemudian di sebelah dalam ada ruangan di mana dipahatkan juga semacam meja batu untuk meletakkan jenazah. Maka kita melihat suatu perawatan jenazah yang luar biasa waktu Yesus meninggal disalib. Dan semua itu menjadi sesuatu yang terus dihayati oleh gereja. Jadi sebetulnya tradisi perawatan jenazah dan pemakaman jenazah di dalam gereja kita itu sudah lama sekali, ribuan tahun. Ya, hanya sampai pada Yesus. Sebelumnya masih ada tradisi yang panjang lainnya, yaitu tradisi Yahudi. Nah, akhir-akhir ini sebetulnya secara resmi itu sejak tahun 63 dibuka kemungkinan untuk memperabukan jenazah. Memperabukan jenazah kita kenal juga dengan nama kremasi, ya. Dan pada nanti kemudian berkembang dan kemudian sekarang di dalam kitab hukum kanon yang baru ada pasal di mana dikatakan bahwa gereja tidak melarang untuk kremasi asal ada alasan yang cukup. Nah, inilah yang akan kita lihat Bapak Ibu, ya, supaya kita lihat bahwa hidup ini walaupun selesai dengan kematian, tetapi masih harus terus dirawat, diusahakan yang terbaik. Dan yang paling penting adalah kita melihat bagaimana mereka menghormati jenazah di dalam penguburan Tuhan Yesus. Maka juga ada gagasan tentang jenazah di dalam gereja Katolik yang perlu kita ketahui. Itu sudah kita hayati, tetapi sekarang kita akan lihat dengan lebih jelas. Nah, untuk masuk ke sana, mungkin ada baiknya saya akan share screen karena banyak hal teknis. Jadi ini bukan renungan seperti biasa yang sifatnya lebih afektif, tetapi ini juga ada ketentuan-ketentuan yang baik kita pahami dan kita ketahui. Maka saya akan share screen sekarang. Apakah sudah diberi. Nah, inilah dia, ya. Jadi kita akan bicara soal ini. Ini memang saya rancang dan baru yang saya buat untuk diberikan kepada teman-teman di Palopo dan juga di tempat-tempat lain. Sasaran kita sederhana. Kita akan membentuk pemahaman jernih terkait pemakaman jenazah dan kremasi. Jadi kita harus punya pemahaman yang jernih terkait dengan pemakaman jenazah dan kremasi sebagai tindakan akhir menyempurnakan tubuh manusia yang telah menjadi jenazah, ya. 2, dengan pelayanan pastoral para pastor paroki kita semua bisa bersikap tepat dalam membuat putusan penting hidup itu. Jadi kita akan melihat juga hal-hal mana yang perlu kita perhatikan, terutama untuk kremasi karena penguburan tidak ada masalah, itu sudah menjadi baku selama begitu lama, tetapi kremasi ini masih baru. Praktek kremasi dalam gereja Katolik itu belum lama, ya. Kita lanjutkan. Sikap gereja terhadap kremasi. Jadi saya akan memperlihatkan dulu sekarang sikap gereja terhadap kremasi dari zaman ke zaman. Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini dalam instruksi yang disebut instruksi ad resurgendum cum Christo. Ini baru. Instruksi ini masih baru. Tetapi di dalamnya dikatakan, saya kutip, mengikuti tradisi Kristen paling kuno. Nah, kita lihat tradisi Kristen paling kuno nanti berawal pada Yesus sendiri, bagaimana dia dimakamkan. Maka gereja dengan tegas merekomendasikan agar jenazah orang yang meninggal dikuburkan di pemakaman atau tempat suci lainnya. Bapak Ibu, ini sangat penting. Maka Bapak Ibu harus
menyimpan ini di dalam hati, bahwa pada dasarnya gereja dengan tegas menggarisbawahi agar jenazah orang yang meninggal dikuburkan di pemakaman atau tempat suci lainnya. Ya, bisa pemakaman umum, bisa pemakaman di gereja atau di museum dan lain sebagainya ya. Tetapi ini tradisi Kristen yang paling kuno loh. Jadi kita harus juga lihat gereja mengikuti tradisi Kristen yang paling kuno. Ya. Jadi mengikuti tradisi Kristen yang paling kuno. Apa? Memakamkan jenazah yang umat kita yang sudah meninggal. Ya, ini berjalan ribuan tahun. Kemudian sikap semacam itu dikukuhkan, dibakukan di dalam Kitab Hukum Kanon tahun 1917. Ini hukum kanon yang sebelum kita miliki sekarang. Hukum kanon yang sekarang adalah hukum kanon 1983. Maka ini hukum kanon yang tua. Sekarang sudah nggak berlaku, sudah ada yang baru. Jadi sudah yang baru, yang 83. Tetapi sampai pada kitab hukum kanon ini tahun 1917, kanon yaitu kanon nomor 1203 tentang pemakaman gerejani, sikap gereja sangat jelas, mengharuskan pemakaman dan melarang kremasi. Ya, jadi itu sangat jelas di dalam kitab hukum kanon yang tua ini. Apa yang menjadi isinya? Ada dua. Satu, pasal 1, jenazah umat yang telah meninggal harus dimakamkan. Pengabuan atau kremasi jenazah mereka harus ditolak. Jadi, lihat, pada tahun 17 keluar peraturan yang sangat keras dan sangat jelas. Harus dimakamkan, kremasi harus ditolak. Dan juga ada sesuatu di sini yang bisa kita lihat juga pasal keduanya. Jika seseorang dengan cara apapun memerintahkan agar tubuhnya dikremasi adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum untuk melaksanakan keinginan itu. Dan bila keinginan itu dikukuhkan dalam kontrak atau surat wasiat yang dibuat notaris di atas segel dan lain sebagainya, semua itu dianggap tidak ada. Jadi dalam kitab hukum kanon nomor tahun 1917 nomor 1203 paragraf 1 dan 2 sangat jelas gereja melarang kremasi, mengharuskan pemakaman. Ini sikap yang dulu, ya. Pada tahun 63, sikap gereja yang selama ini tegas menolak kremasi berubah melunak melalui instruksi. Instruksi ini namanya Piam et Constantem. Itu instruksi yang dikeluarkan oleh Paulus ke-6. Kita masih ingat itu orang saudara-saudari, Bapak Ibu yang usianya 60-an ke atas atau 50-an ke atasan pasti masih mengingat Paus Paulus ke-6. Dia membuka kemungkinan pelayanan sakramental atau doa publik bagi mereka yang memilih kremasi. Sebelumnya memilih kremasi berarti nggak mendapat pelayanan gereja loh. Ya, nggak akan didoakan. Jadi sikap gereja sangat keras. Tetapi sejak 63 melalui instruksi Piam et Constantem, Paulus ke-6 membuka kemungkinan untuk memberi pelayanan sakramental atau doa publik bagi mereka yang memilih kremasi. Jadi udah ada kemungkinan memilih kremasi. Kecuali pilihan itu dibuat atas dasar yang bertentangan dengan iman Kristiani. Nanti kita akan lihat misalnya apa ini. Ya, jadi sampai tahun 63 ada kemungkinannya. Tetapi apakah sudah ada pernyataan dalam hukum kanon? Belum. Dalam hukum gereja, hukum kanon yang diterbitkan yang dipromulgasikan pada tahun 1983, kanon 1176 pasal 3 itu ditulis seperti ini. Perhatikan rumusan ini, karena kalau disimplifikasi ini bisa menjadi keliru.
Gereja menganjurkan dengan sangat, jadi menganjurkan dengan sangat agar kebiasaan saleh yang tadi sudah kita lihat ribuan tahun itu untuk mengebumikan jenazah seperti yang tadi saya baca dari Injil Yohanes itu dipertahankan. Jadi nggak dihapus. Kita masih tetap dianjurkan dengan sangat, maka kita punya kewajiban menguburkan jenazah. Namun, nah ini, gereja tidak melarang kremasi. Jadi bukan diharuskan mengeremasi, tetapi larangannya diangkat, dicabut. Tidak melarang lagi. Tetapi tidak melarang ini pun dengan suatu alasan. Ya, jadi dengan kondisi tertentu. Boleh. Apa yang enggak boleh? Kremasi tidak diperbolehkan jika cara itu dipilih demi alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristiani. Misalnya apa? Jadi misalnya nanti saya akan kasih tahu di belakang. Jadi, tidak melarang, tetapi boleh asal ada alasan yang tidak bertentangan dengan ajaran Kristiani. Nah, itu sikap Gereja Katolik pada tahun 963, Piam Konstantem memungkinkan pelayanan. Jadi kremasi itu kelihatannya udah diperbolehkan. Tetapi secara hukum rumusannya baru menjadi jelas pada tahun 1983 dalam Kanon 1176 pasal 3. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2301 dikatakan, gereja mengizinkan pembakaran mayat sejauh tidak menyangkal kepercayaan akan kebangkitan badan. Maka di sini alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristiani sudah diungkapkan secara positif, yaitu kremasi tidak boleh kalau sampai menyangkal kepercayaan akan kebangkitan badan. Ya, kalau terselip alasan itu, maka itu enggak sesuai dengan ajaran gereja. Ini termuat dalam katekismus, jadi kita harus lihat. Tidak dilarang bukan berarti boleh begitu aja. Tidak dilarang bukan berarti boleh begitu aja, dan juga bukan berarti harus juga memperhatikan alasan, ya, alasan yang melawan ajaran gereja tidak akan diberi izin untuk kremasi, tidak akan diberi. Nah, karena setelah tahun 83 sampai tahun 2000-an itu kelihatannya suasananya, caranya, pemahamannya, pendapatnya masih simpang siur, maka pada tanggal 15 Agustus tahun 2016, ini berarti sudah 5 tahun yang lalu, Kantor Kongregasi untuk Ajaran Iman mengeluarkan instruksi baru, Ad Resurgendum Cum Christo, nama dari instruksi itu. Instruksi ini saya singkat menjadi ARCC. Instruksi ARCC itu Ad Resurgendum Cum Christo. Dia isinya tidak jauh berbeda dengan semua dokumen tentang kremasi yang sudah muncul. Dia memberikan panduan lebih mendetail untuk kremasi dan penyempurnaan abu. Abunya gimana? Yang disetujui oleh gereja, yang dilarang oleh gereja itu apa aja. Maka Ad Resurgendum Cum Christo ini menjadi penting karena memberi panduan lebih detail supaya orang tidak seenaknya. Memang banyak pertanyaan. Ya, misalnya pertanyaan, apakah abunya boleh separuh itu ditenggelamkan atau dilarung, dan separuh lagi itu taruh di rumah. Nah, itu nanti semua menjadi jelas, nggak boleh, kecuali ada hal-hal tertentu, tapi itu nanti akan saya terangkan. Jadi pada tanggal 15 Agustus 2016 muncul penjelasan baru yang lebih detail. Ini sangat membantu kita. Ulasan saya akan banyak mengikuti Ad Resurgendum Cum Christo ini. Sebentar. Ini sudah pada tahun 2017. Jadi kalau Roma mengeluarkan dokumen tahun 2016,
KWI baru tahun 2017, pada tahun 2017 kurang lebih ya beberapa bulan setahun kemudian, sebagai tindak lanjut dari instruksi Ad Resurgendum Cum Christo, menegaskan beberapa panduan untuk kita di Indonesia. Nah, ini sangat membantu, yaitu yang ditentukan oleh KWI berdasarkan Ad Resurgendum Cum Christo. Konferensi wali gereja kita menentukan diperlukan alasan khusus untuk kremasi. Ini saya juga agak terkejut. Mengapa? Karena ternyata nggak mudah loh untuk bisa dikremasi. Bagi umat beriman yang memiliki alasan khusus hingga tidak dapat menguburkan jenazah, gereja mengizinkan untuk melaksanakan kremasi asalkan tidak bertentangan dengan ajaran iman. Ini rumusan dari KWI, ada suratnya. Jadi ini saya cuma kutipkan, ini sama sekali bukan kalimat saya. Bagi umat beriman yang memiliki alasan khusus hingga tidak dapat menguburkan jenazah, gereja mengizinkan untuk melaksanakan kremasi. Alasan dasarnya tetap asalkan tidak bertentangan dengan ajaran iman gereja. Ya. Itu satu. Yang kedua, soal penyempurnaan abu jenazah, KWI juga memberikan panduan. Hendaknya memasukkan abu jenazah ke dalam sebuah makam kecil atau tempat suci lainnya, atau menenggelamkan abu jenazah yang ditempatkan dalam guci ke dasar laut. Ini juga dari KWI. Jadi abu jenazah setelah selesai kremasi, kalau mau di gereja, lebih cenderung memakamkan itu di darat, jadi makam darat, ya pasti dengan peti kecil lah. Atau dibuka kemungkinan lain menenggelamkan abu jenazah yang ditempatkan di dalam guci abu seperti yang kita tahu, dan kemudian harus ditenggelamkan abu itu utuh di dalam guci ke dasar laut. Nah, ini namanya kemudian diberi nama pemakaman laut. Jadi ada pemakaman darat, ada pemakaman laut. Tetapi dua-duanya abunya harus utuh. Yang di darat harus dimasukkan di tempat yang pantas, peti kecil mungkin ya. Dan yang di laut harus dimasukkan ke dalam guci. Harus utuh masuk. Ya. Oke. Itu tentang penyempurnaan abu jenazah. Hal ketiga yang ditegaskan oleh KWI adalah yang tidak diperbolehkan. Perhatikan ini Bapak Ibu, ini tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, juga dengan permintaan yang wafat, nggak boleh. Menyebarkan abu jenazah umat beriman di udara. Saya pernah mendengar ada seorang yang suka main apa itu gantole itu yang kayak layangan, ada orangnya dan dia bisa terbang kemana-mana. Waktu dia meninggal, dia berpesan supaya dia dikremasi dan abunya nanti disebarkan di udara. Gereja melarang itu. Kedua, menyebarkan abu di air. Ini bahasa kita, ini tambahan saya dalam kurung. Menyebarkan di air, entah di sungai, entah di danau, entah di laut, itu namanya dilarung. Biasanya kita pakai istilah ini, itu dilarang. Tidak diperbolehkan. Jadi kalau tidak diperbolehkan ya nggak boleh. Dan membagikan, jadi nggak boleh di udara, di tanah, dan di air, nggak boleh disebar. Dan nggak boleh dibagikan kepada anggota keluarga. Jadi nggak bisa anaknya 5. Kita bagi deh. 1 bagian dimakamkan, 5 bagian lagi kita bawa masing-masing, setiap anak 1 bagian. Itu nggak boleh. Atau mengubahnya menjadi cenderamata atau dengan cara lainnya. Misalnya dimasukkan ke dalam silikon dan kemudian dipasang di rumah, itu nggak boleh. Atau digantung jadi liontin, tidak boleh. Jadi nggak boleh ini. Jelas ya? Alasan karena tidak sesuai tanda tentang harapan akan kebangkitan badan. Ya.
kita tahu tadi Yesus dimakamkan dan kemudian pada hari ketiga ia bangkit, makam kosong, nggak ada lagi bekas jenazah Yesus di makam, nggak ada loh, makam kosong, dia bangkit tubuhnya. Maka kita menghargai itu, maka nggak bisa sembarangan dengan jenazah. Ya. Soal penyimpanan abu jenazah umat beriman di rumah. Nah, ini ada satu ketentuan yang baru, saya baru pernah baca ini, dan ada kemungkinan menyimpan abu umat beriman di rumah. Ada kemungkinan, tetapi bukan otomatis. Abu jenazah umat beriman dapat disimpan di rumah kediaman hanya dalam kasus serius tertentu. Jadi nggak otomatis dan nggak semua orang diizinkan. Kalau ada kasus serius tertentu, boleh mengajukan permohonan. Maka hanya boleh setelah mendapat izin dari ordinaris wilayah. Ordinaris ini adalah uskup. Ya, uskup atau pemimpin gereja lokal. Jadi harus minta izin. Jadi ada kemungkinannya, tetapi sekali lagi tidak otomatis dan hanya boleh kalau mendapat izin. Setelah mendapat izin, sangat diharapkan bahwa abu jenazah yang disimpan di rumah kediaman diletakkan di tempat yang khusus dan layak. Bapak Ibu kalau mendengar ini jangan terus berpikir, kalau begitu boleh saya akan menyimpan. Enggak. Hanya dengan kasus serius tertentu dan kemudian harus minta izin eksplisit kepada pimpinan gereja lokal, yaitu uskup atau yang disebut juga ordinaris wilayah. Dan kalau itu diizinkan, baru boleh. Dan itu diletakkan di tempat yang khusus dan layak. Ya. Nah, itu dia beberapa hal mengenai sikap gereja dari zaman ke zaman. Jadi bagian itu sudah selesai. Dari masa ke masa. Dari zaman tradisi tua kita ribuan tahun yang lalu sampai tahun 1917, berubah pada tahun 1963 dan kemudian muncul dalam Kitab Hukum Kanon tahun 83, kemudian tahun 2016 Vatikan mengeluarkan instruksi tentang kremasi dan perawatan abu, dan kemudian pada tahun 2017 KWI memberikan kita panduan. Maka ikuti itu. Ini kalau diikuti apa yang saya tulis ini sudah cukup. Karena ini hal-hal pentingnya. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, mengapa gereja menganjurkan pemakaman? Mungkin ini menarik loh. Nah, ini juga semua saya ambil dari Ad Resurgendum Cum Christo, karena sangat jelas dokumen ini, maka sangat baik, sangat menarik, dan sangat membantu. Mengapa gereja, sekali lagi sekarang gereja menganjurkan pemakaman loh ya, ini bukan menganjurkan kremasi. Menganjurkan pemakaman, menggarisbawahi perlunya pemakaman, yaitu untuk mengenang kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan. Misteri yang menerangi makna kematian Kristiani. Maka tadi saya bacakan Yohanes bab 19, 38, 42, bagaimana kematian Yesus, penguburan, dan kebangkitannya. Dalam Yohanes 20 ayat 1 dan seterusnya itu kebangkitan Yesus. Jadi itu yang menjadi ingatan kita, kenangan kita. Maka di dalam peristiwa sejarah Yesus di mana dia diturunkan dari salib, dibersihkan jenazahnya, kemudian dimasukkan ke makam dan Yesus bangkit dari sana tanpa sisa jenazah. Maka itu kita bawa di dalam hati sebagai kenangan, ya. Maka penguburan di atas segalanya adalah cara paling tepat untuk mengungkapkan iman dan harapan akan kebangkitan tubuh. Ini dasar yang paling kuat. Yaitu kita mau seperti Yesus. Maka juga kita melihat di dalam tradisi gereja kita luar biasa loh. Jenazah kita kalau kita mati nanti jangan khawatir. Pasti akan dimandikan, pasti akan diberi pakaian yang pantas dan baik,
pasti akan juga diberi hiasan di dalam peti supaya memperlihatkan semua itu menunjuk pada misteri yang agung. Ya, maka pemakaman, tapi itu baru perawatan jenazah dan penguburan. Dan kemudian perawatan jenazah dan penguburan itu menunjukkan pada keindahan paham akan jenazah. Ya, jenazah itu bukan cuma mayat begitu aja, tetapi adalah bait Roh Kudus. Jenazah kita itu pernah menjadi bait Roh Kudus, maka harus dihargai. Bagi kita, tubuh manusia tetap sakral. Itu yang pertama nih, ya. Dengan menguburkan jenazah, umat gereja, dengan menguburkan jenazah umat, mesti ada koma, gereja meneguhkan imannya akan kebangkitan tubuh dan bermaksud menunjukkan martabat agung tubuh manusia sebagai bagian integral dari pribadi manusia dan tubuhnya merupakan bagian dari identitasnya. Manusia itu diciptakan bukan cuma orang Katolik ini sebetulnya. Manusia itu punya martabat agung karena diciptakan segambaran dengan Allah. Kita ini dan juga orang-orang lain yang enggak Kristiani itu diciptakan oleh Allah yang sama dan satu, yaitu Bapa pencipta langit dan bumi dan pencipta segala sesuatu. Bapa menciptakan dan Bapa menciptakan semua manusia itu dengan keputusan menciptakan menurut gambar dan rupa Dia, dan bukan cuma kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Dia, semua manusia. Jadi memang manusia membawa martabat agung tubuh manusia, dan gereja melestarikan ini dan menghayati ini di dalam menguburkan jenazah. Dan itu yang akan mengantar seperti Yesus, jenazahnya diletakkan di makam dan dari situ terjadi ciptaan baru di dalam diri Yesus, tubuhnya bangkit. Ya, maka apa sih yang menjadi dasar gereja kok masih menggarisbawahi menguburkan jenazah? Karena martabat agung tubuh, bukan cuma jiwa, tubuh manusia. Dan tubuh itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pribadi manusia. Tubuhnya merupakan bagian dari identitasnya. Ini penting. Bapak Ibu nanti bisa baca ini pelan-pelan ya, karena ini kalimat-kalimat yang nggak biasa dan mendalam. Tetapi yang dimaksud integral adalah bagian yang utuh dari pribadi manusia. Tubuh itu bukan cuma tempat nyawa dimasukkan, cuma wadah yang kemudian kalau nyawanya pergi ini boleh dibuang. Enggak. Tubuh itu menjadi bagian dari hidup manusia yang tidak terpisahkan, yang agung, yang luhur. Ya, maka tubuh bagian dari identitasnya sebagai citra Allah. Oke, jelas ya. Alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristiani yang tidak memungkinkan untuk kremasi ada di sini. Tadi saya dengar apa alasannya, ini dia. Yang kematian itu dalam berbagai budaya dan ajaran itu ternyata nggak sama orang mendekati, memahami kematian. Di sini ada juga beberapa yang diungkapkan oleh dalam dokumen Ad Resurgendum Cum Christo, ada yang menganggap kematian sebagai pemusnahan definitif orang tersebut. Jadi dengan mati selesai, udah nggak usah pusing-pusing. Musnah, hilang, nol, habis. Ini bukan paham Kristiani. Ini bukan paham Katolik. Maka paham ini bertentangan dengan paham kita. Maka kalau orang mau dikremasi supaya nggak bikin repot, saya toh sudah selesai, saya toh sudah habis, bakar aja, buang aja abunya di laut. Itu pikiran yang sangat keliru dan tidak bisa diterima. Ya, itu nggak bisa. Karena dengan kematian kita nggak musnah, kita cuma beralih menurut Santo Paulus. Kemah kita di bumi sudah dirobohkan dan ada kemah baru di surga. Maka kita beralih, hidup ini tidak musnah tetapi hanya berubah. Itu menurut ajaran gereja di dalam kitab suci. Ya. Kedua,
Kematian adalah momen peleburan dengan alam atau alam semesta. Ada juga orang-orang yang percaya bahwa kesatuan manusia dengan alam begitu rupa sampai kematian itu dia kembali melebur dengan alam. Nah, Bapak Ibu mungkin nggak tahu ajaran-ajaran ini. Ini paham-paham tentang kematian loh. Ya, peleburan dengan alam. Dia kembali melebur menjadi bagian dari alam. Ini bukan ajaran Katolik. Bukan ajaran Kristiani. Ajaran Kristiani kita muncul, kita dicipta oleh Allah satu persatu dengan tangannya, dengan hembusan nafasnya dalam kesamaan, kesecitraan, kesegambaran dengan Dia sendiri. Maka kita bukan dari alam kita lahir begitu jadi kayak Sun Gokong, bukan. Tetapi bukan dari batu, kita bukan dari batu. Kita adalah manusia yang keluar dari kasih kebijaksanaan Allah. Ya, jadi kalau kita pikir, toh saya ini cuma bagian dari alam, sudahlah dibakar, dibuang kembali kepada alam, sebar abunya di udara, sebar abunya di hutan. Ada juga orang yang berkata, itu masih dekat dengan saya orang itu, dia bilang nanti kalau saya meninggal, saya suka naik gunung, tolong saya dikremasi, terus abunya nanti dibawa ke gunung, disebar di sana langsung. Saya bilang nggak boleh, kamu nggak bisa begitu. Kalau kamu menjadi Katolik, hidup kamu dan jenazah kamu bahkan bukan milik kamu sendiri lagi, milik Tuhan dan gereja, maka kita harus menurut ajaran gereja. Kamu harus dimakamkan atau kamu boleh dikremasi, tetapi nggak boleh merasa kamu melebur dengan alam. Dan nggak bisa abu jenazah kamu disebar di gunung tempat kamu dulu turun naik, itu nggak hormat, ya, dan nggak sopan terhadap abu jenazah yang begitu sakral karena dia adalah perubahan dari tubuh manusia yang sakral. Nanti kalau kebangkitan, yang bangkit adalah tubuh kita yang lama ini loh, dicipta baru. Ya, itu gimana terjadinya, gimana caranya, apa bentuknya, kita tunggu, kita sabar aja. Nanti kalau kita mati, kita baru tahu. Sekarang susah diterangkan. Yang ketiga, atau sebagai orang yang percaya hidup ini cuma siklus, putaran terus-menerus, terjadi regenerasi. Nah, itu juga bukan paham Katolik. Kita nggak hidup dalam siklus. Kita tidak ada, kita diadakan oleh Allah, kita ada, kita mati, kita akan hidup kekal. Itu hidup kita. Kita nggak akan regenerasi. Ya. Dan yang terakhir, pembebasan definitif dari penjara tubuh. Ini ngeri sekali. Kalau gitu dia menderita sepanjang hidupnya karena nyawanya terpenjara dalam tubuh. Kita enggak. Kita bukan orang yang mengajarkan bahwa nyawaku terpenjara dalam tubuhku. Hidupku diekspresikan oleh tubuh. Dengan tubuh saya berinteraksi dengan sesama dan Tuhan. Maka tubuh itu kesatuan integral. Ya, jadi lihat alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristiani sudah ada di sini. Cuma mungkin kita nggak pernah dengar ini, maka ini asing. Tetapi ini ajaran-ajaran yang ada. Dan ini bertentangan dengan ajaran Kristiani. Seperti apa yang disebutkan dalam kitab hukum kanon kita, nomor 1176 pasal 3. Dan semua yang mengatakan alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristiani, salah 4-nya adalah ini. Mungkin masih ada yang lain. Nah, lebih lanjut, penguburan di pemakaman atau di tempat suci lainnya cocok dengan kesalehan dan rasa hormat yang diberikan kepada jenazah orang beriman yang meninggal. Jadi cocok dengan kesalehan. Tubuh itu sakral dan kita menghormati. Cara yang paling baik apa? Memakamkan. Dan dia mengapa tubuhnya itu sakral dan saleh? Karena melalui pembaptisan telah menjadi bait Roh Kudus, dan di mana sebagai alat dan bejana roh telah melakukan begitu banyak tindakan baik. Jadi Bapak Ibu kita bisa tenang kan? Saya juga melihat tadi ada oma opa, tenang. Oma opa itu membawa kita semua juga. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, tetapi kita bisa melihat bahwa tubuh kita pernah menjadi dan telah, jadi bukan pernah dan selesai,
tubuh kita dalam baptisan telah menjadi bait Roh Kudus, dan ini akan seterusnya begitu. Di mana sebagai alat dan bejana Roh telah melakukan begitu banyak tindakan baik, maka tubuh kita itu sangat sakral. Tubuh kita itu menyimpan kesalehan. Ya, ini penting. Maka bait Roh Kudus itu bukan cuma dia menjadi nasihat bagi orang merokok, minum. Jangan mengotori bait Allah dengan asap rokok, bukan. Bait Allah itu adalah kekudusan yang menetap dalam diri kita. Kita nggak boleh buat buruk, maka kita harus berbuat baik. Dan karena itu jenazah kita sakral. Ya, suatu yang indah dari gereja. Nah, ini contoh dari Tobias. Orang yang benar ini, Tobias tahu kan ya, tokoh di dalam kitab suci, dipuji karena jasa yang diperolehnya di hadapan Tuhan karena telah menguburkan orang mati. Dan gereja menganggap tindakan ini, penguburan orang mati, sebagai salah satu karya belas kasih jasmani, manusiawi yang masih hidup. Jadi kalau kita menguburkan orang, sebetulnya kita sedang melakukan salah satu karya belas kasih kemanusiaan jasmani. Artinya secara tubuh kita lakukan itu. Ya, saya datang ke rumah duka, saya ikut upacara, saya ikut pemakaman dan lain sebagainya. Itu adalah karya belas kasih loh. Di situ ada kesatuan gereja, kesatuan kita semua dengan orang yang wafat dan juga dengan orang-orang yang kemudian dimakamkan. Jadi kita bisa lihat, nah ini semua alasan mengapa gereja menegaskan pemakaman. Akhirnya penguburan umat beriman juga yang meninggal di kuburan atau tempat suci lainnya mendorong anggota keluarga dan seluruh komunitas Kristen untuk berdoa dan mengingat orang mati. Nah, bukan artinya kalau dikremasi dan dimakamkan di laut itu nggak ada ingatan, ada. Tetapi secara indrawi itu pemakaman akan lebih terasa. Bagaimana kita datang ke makam, kita bersihkan makam, maka ungkapan kasih dan ingatan akan yang wafat lebih nyata. Gereja menghormati ini. Sementara pada saat yang sama memupuk penghormatan para martir dan orang kudus, maka sambil melihat orang yang kita kasihi ada di makam, pikiran kita nanti akan terus mengalir kepada masa-masa yang lalu di mana para martir dan orang kudus kita juga telah meninggal dan dimakamkan. Lihat Bapak Ibu, mengapa gereja menggarisbawahi pemakaman? Karena alasan-alasan yang sangat luhur ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti, tapi kalau belum nggak apa-apa, teksnya nanti bisa dibagikan supaya bisa disimpan dan dibaca-baca lagi. Jadi sudah selesai bagian ini, kenapa gereja menekankan penguburan? Ya. Ini bagian terakhir. Melalui praktik penguburan orang mati di kuburan, di gereja atau sekitarnya, tradisi Kristen telah menjunjung tinggi hubungan antara yang hidup dan yang mati dan telah menentang setiap kecenderungan untuk meminimalkan atau memindahkan ke ranah pribadi murni peristiwa kematian. Dan kematian artinya itu bagi orang Kristen. Jadi antara kita dengan yang mati, gereja mengajarkan tetap ada relasi loh. Kita masih di bumi, dia sudah masuk ke dalam taraf berikutnya, yaitu masuk ke dalam gereja yang mulia. Kita gereja bersiarah dan kita semua menunggu kebangkitan badan untuk dengan badan kita nanti bisa berada di surga. Tetapi badan kita bukan badan yang ini, melainkan badan yang sudah dimuliakan. Ya. Nah, beberapa hal penting lainnya ini cuma tambahan, tapi ini juga saya mau katakan karena ini juga menarik. Ya, sebentar. Pelayanan pastoral. Karena pemilihan penyempurnaan jenazah dengan dimakamkan atau dikremasikan itu bukan hal yang mudah, maka dibutuhkan bantuan pastoral imam-imam. Mereka yang dibantu oleh si kematian paroki agar keluarga yang berduka dapat membuat putusan dengan alasan yang memadai, yang tepat, sesuai dengan ketentuan gereja.
tidak masuk dengan alasan yang dilarang gereja tadi. Di mana sikap hormat pada tubuh manusia dan iman akan kebangkitan badan terus tetap menjadi dasar putusan. Jadi ini dua hal yang penting. Maka Bapak Ibu jangan ragu-ragu mencari bantuan pastoral yang tepat pada pastor paroki. Mungkin di sini bisa saya katakan, biasanya kita nggak siap mati. Memang nggak ada orang siap mati. Tetapi di luar negeri sudah dimulai suatu pastoral, kegiatan pastoral, orang mulai diajak untuk berbicara kalau kamu meninggal nanti gimana dan lain sebagainya supaya mereka siap. Maka ini pastoral penting, ya. Beberapa penjelasan lanjut. Nah, ini saya cuma mau menerangkan istilah-istilah. Makam darat itu dimakamkan di tanah dalam pemakaman umum menurut tata cara pemakaman. Ini ada bukunya lagi, gereja punya, disingkat dalam bahasa Latin OCF nomor 417. Bapak Ibu nggak usah cari karena sudah saya berikan ini. Sehubungan dengan sakralitas tubuh manusia, gereja menegaskan bahwa abu kremasi yang utuh di dalam guci dan dimakam di tanah dengan batu nisan di atasnya. Jadi sekarang juga kecuali untuk jenazah yang nggak dikremasi, saya juga memasukkan unsur kremasi. Jadi abu kremasi itu bisa juga menurut gereja dimakamkan. Nah, jadi abu setelah keluar dari krematorium, kalau mau dimakamkan dimasukkan dalam peti kecil, nanti dimakamkan di tanah. Itu yang paling dipilih gereja. Ya, nanti kita akan tadi sudah kita lihat juga ada yang dimakamkan di laut dan lain sebagainya. Arti makam darat, makam Kristiani adalah saksi bisu kehadiran gereja. Mungkin Bapak Ibu jarang memikirkan ini loh. Bagaimana bayangkan kalau nanti semua orang Katolik itu memilih dikremasi dan abunya itu dimakamkan di laut, maka nggak ada lagi makam Katolik. Nggak ada lagi salib di atas tanah yang menunjukkan bahwa di tempat itu pernah hadir gereja Katolik atau hadir gereja Katolik. Maka makam Kristiani adalah saksi bisu kehadiran gereja. Makam Katolik bisa menjadi saksi iman. Jadi perhatikan, jadi jangan mau semua nanti dimakamkan di laut aja, di darat itu juga punya arti. Nah, ini kecintaan pada gereja nanti. Pemakaman di laut. Yang dimaksud dengan dimakamkan di laut, perhatikan definisinya, adalah membenamkan utuh abu jenazah yang berada di dalam guci ke dasar laut. Tidak disebarkan di permukaan laut atau permukaan danau. Ya. Jadi yang dimaksud di pemakaman di laut adalah dimakamkan abunya masuk ke dalam guci utuh dan itu pelan-pelan dia akan ditenggelamkan ke dasar laut. Itu pemakaman laut. Hal yang perlu disadari untuk pemakaman laut. Cara pemakaman di laut kebalikannya tidak meninggalkan jejak kehidupan iman Katolik apapun, hilang begitu aja ke dasar laut. Maka tanda hadirnya gereja di tempat makam adalah tanda hadirnya gereja di tempat itu. Mungkin hal itu perlu menjadi pertimbangan dalam memilih pemakaman atau kremasi, ya. Jadi hilang begitu aja. Jadi juga perlu diperhatikan. Nah, sekitar abu jenazah. Dalam pandangan gereja, abu kremasi harus diperlakukan dengan penuh hormat. Sama seperti perlakuan terhadap tubuh manusia itu sendiri. Ini ada di dalam tata upacara pemakaman nomor 417. Jadi abu kremasi harus diperlakukan dengan hormat. Ya, seperti tubuh manusia sendiri. Semua harus dilakukan dengan hormat dan pantas. Sikap hormat itu terungkap dalam pemilihan dan penggunaan guci yang pantas untuk menempatkan abu kremasi tersebut. Contoh ekstrimnya ini supaya kelihatan aja, saya agak berkelakar. Kita pernah beli misalnya gudeg Bu Citro pakai kendil. Wah, ini buat masukin abu jenazah nanti, itu enggak pantas.
ya, harus dengan guci yang pantas. Biasanya krematorium menyediakan ini. Cara membawa abu dan cara mengisyaratkan abu itu, mengistirahatkan abu itu di tempat peristirahatan yang terakhir juga merupakan tampilan hormat. Misalnya dalam membawa, kita nggak bercanda di dalam mobil dan sambil makan, satu pegang makanan, satu pegang guci, itu nggak hormat. Ya. Dan juga misalnya, wah ini berat, taruh aja di lantai mobil, itu juga kurang hormat. Ya, jadi harus hormat dan baik. Nah, yang ketiga adalah abu jenazah bisa sesudah dikremasi nggak selalu harus dimakamkan di darat atau di laut, bisa juga dimasukkan di kolumbarium. Ditempatkan dalam kolumbarium ini menurut tata perayaan pemakaman 417 lagi. Kolumbarium adalah semacam kotak kecil untuk meletakkan abu jenazah. Ini biasanya di rumah abu. Di Keuskupan Agung Jakarta ada kolumbarium Katolik yang bernama Oasis Lestari, di mana terdapat juga rumah duka dan krematorium. Jadi bagi saudara-saudara yang ada di Jakarta itu mudah. Tetapi kalau ada di luar Jakarta dan mau membawa, sekarang transportasi juga nggak terlalu sulit. Jadi bisa, mungkin di tempat Anda juga ada kolumbarium. Ini tempat yang baik, disediakan gereja di Jakarta dan disewa. Ya. Jadi itu sesuatu yang baik. Nah, kesimpulannya apa? Terkait penguburan dan kremasi. Pertama, gereja tetap konsisten pada sikap bahwa pemakaman jenazah sebagai cara adalah cara yang paling sesuai dengan keyakinan iman akan kebangkitan badan dan merupakan cara yang amat mengungkapkan penghargaan gereja akan sakralitas tubuh manusia. Kremasi bukan dianjurkan dan bukan diwajibkan. Kremasi tidak dilarang. Tetapi kalau ada dengan alasan khusus sehingga tidak dapat menguburkan jenazah, maka alasannya berat. Jadi kremasi bukan suatu pilihan spontan. Terkait penempatan akhir abu, jika kremasi dilakukan, penempatan akhir abu jenazah harus memperhatikan ketentuan gereja, dimakamkan di darat, dimakamkan di laut, atau dibawa ke kolumbarium, atau disimpan di rumah dengan izin uskup. Ya, nah itu jelas semua. Nah dengan demikian ulasan saya sebetulnya selesai tentang kremasi. Ya, di bawah ini Bapak Ibu, saya berikan semacam panduan karena apa? Di dalam masa COVID ini gereja seakan-akan agak membeku, maka sangat sulit pelayanan-pelayanan. Misalnya, tapi sebelumnya juga sih, nggak banyak sekarang orang yang petugas gereja, siapapun dia, yang mau mengantar sampai pemakaman di laut. Paling-paling diantar sampai tempat krematorium. Dan setelah itu bingung ini siapa yang nanti akan memakamkan di laut. Itu upacara serius loh. Dan dalam COVID sekarang juga lebih susah lagi. Saya baru mendengar famili saya itu, saya juga kaget. Dia begitu cepat bertindak. Dan kemudian ternyata anaknya yang sulung itu ke laut sendirian dan memakamkan abu jenazah ayahnya ke laut. Saya agak sedih. Aduh sedih, kesian, ngeri banget. Dia harus memakamkan jenazah ayahnya sendiri dan nggak tahu apa-apa. Maka saya berikan di sini contoh upacara sederhana untuk pemakaman di laut yang dibawakan oleh keluarga dalam keadaan darurat loh ya. Saya harap gereja masih memperhatikan pemakaman di laut. Tapi dalam keadaan darurat COVID, kalau Bapak Ibu terpaksa melakukan sendiri, ini panduannya. Ya. Jadi ini guci dan kantung kain. Untuk memudahkan masukkan guci abu jenazah ke dalam laut. Untuk memudahkan memasukkan guci abu jenazah ke dalam laut, guci abu jenazah bisa dimasukkan ke dalam kantong kain lain. Jadi gucinya dimasukkan ke dalam kantong lain yang talinya agak panjang sedikit karena kadang-kadang
kapal itu, kalau kita nunduk mau memasukkan guci ke laut, dari tempat kita nunduk itu sampai air laut bisa cukup dalam, cukup tinggi. Maka masukkan dengan tali agak panjang, ya. Dan kantong ini enggak disediakan oleh krematorium, maka siapkan sendiri. Buatlah kantong dengan diameter kira-kira 25 cm. Ya, dengan tali cukup panjang. Nanti gucinya masukkan ke sana, ikat. Nah, nanti itu yang dicelupkan dengan sekantong-kantongnya. Ya. Setelah kremasi selesai, abu jenazah sudah dimasukkan ke guci. Biasanya ini urusan krematorium. Ya. Dan kemudian masukkan guci abu jenazah, gucinya di dalamnya ada abu jenazah, masukkanlah dalam kantong tadi. Ya. Kemudian nanti di tempat di mana akan dimakamkan, pegang ujung talinya, rendahkan kantung guci itu ke dalam laut sampai pelan-pelan terisi air dan kemudian lepas, dia akan turun. Ya. Untuk memudahkan guci tenggelam, biasanya kalau saya memimpin di perahu atau di kapal, saya isi dulu guci itu dengan air bersih, dengan aqua yang belum dipakai. Supaya apa? Berat. Dan kemudian tutup, baru selotip lagi, masukkan ke dalam kantong kedua tadi, dan itu akan mudah turun dia. Sebab kalau enggak, dia akan ngambang karena abu itu kan kering. Ya, jadi dia enggak cepat turun. Nah, upacara. Nah, ini saya berikan di kapal menuju tempat pemakaman di laut. Biasanya kita sudah naik kapal, Bapak Ibu bisa melakukan ini, doa, pimpinlah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan baca ini dari Filipi bab 3 ayat 20. Baca aja. Kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, kemudian doa pembukaan, marilah kita berdoa, bacakan ini. Saya sudah siapkan. Umat yang hadir, mungkin ada 1-2 orang hadir dalam suasana begini, jawab amin. Kemudian bacakan Injil Yohanes, ini pun sudah saya berikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kemudian doa mohon pengudusan laut, ini semua dilakukan di dalam kapal supaya enggak susah berdiri. Kemudian pemimpin berdoa untuk mohon agar Tuhan menguduskan tempat di mana jenazah itu abu itu akan kita serahkan ke dasar laut. Marilah kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam, kami mohon sucikanlah dasar laut di mana akan kami istirahatkan hamba-Mu. Lihat, sucikanlah dasar laut di mana akan kami istirahatkan hamba-Mu, yang akhirnya akan bangkit bersama Engkau dan hidup sepanjang segala masa. Kalau ini selesai, maka bagian pertama upacara di laut sudah selesai. Perahu masih tetap berjalan mungkin, ya. Dan pada saat di mana kita sampai tempat abu jenazah akan dimakamkan, maka keluarga yang akan memakamkan itu membawa guci itu keluar, dan sebelum diturunkan, pemimpinnya bisa berkata, dalam pengharapan yang pasti akan kebangkitan menuju kehidupan kekal melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kita memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa, saudara kita, dan kita menyerahkan abu jenazahnya ke kedalaman laut. Dari abu kembali menjadi abu, lepaskan guci ke dalam laut. Saya rasa ini saya masih harus edit ini, kalimat saya kurang bagus di sini. Tetapi ini kurang lebih ya, nanti akan saya edit baru dibagikan. Kemudian lepaskan guci ke dalam laut. Dan setelah guci dilepaskan, lanjutkan. Tuhan memberkati dia dan menjaganya. Tuhan membuat wajahnya bersinar padanya dan mengasihani dia. Tuhan memalingkan wajahnya kepadanya dan memberinya kedamaian. Maka upacara pemakaman di laut selesai. Jenazah sudah dimasukkan ke laut. Setelah itu bisa taburkan bunga untuk yang wafat dan kembali ke dalam kapal. Doakan doa Bapa kami. Setelah itu penutup. Tuhan berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi.
Imam mengatakan lagi, pemimpin, semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai. Yang hadir menjawab amin. Upacara pemakaman selesai. Maka ini saya berikan pada Bapak Ibu untuk seandainya dalam situasi sulit nggak ada yang bisa ke laut untuk pemakaman di laut, Bapak Ibu bisa lakukan dengan halaman-halaman ini. Nanti print aja sendiri, ya. Nah, ini sudah selesai. Maka Bapak Ibu, dengan ini seluruh penjelasan saya tentang kremasi bahkan sampai pada upacara di laut itu sudah selesai. Maka sekarang kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa lanjutkan ke pertanyaan. Iya. Ya. Oke, terima kasih banyak Romo untuk penjelasannya malam hari ini. Sepertinya ini yang betul-betul sesuai dengan yang kebutuhan dari banyak umat. Yang dikasih Romo juga sangat detail, bisa menjadi pegangan bagi kita semua. Dan di sini sepertinya banyak yang sangat tertarik Romo. Ada 3 pertanyaan yang masuk di dalam kolom chat. Saya bacakan satu persatu ya Romo ya. Iya. Sip. Pertanyaan pertama Romo ada yang tanya nih, yang tadi ada Romo jelaskan tentang kasus khusus untuk abu itu boleh disimpan di rumah. Ini ada yang Ya. bertanya Romo, kasus khususnya itu seperti apa? Yang Misalnya kedua, ya, lanjut itu Romo. ada juga teman saudara-saudari Flores itu di rumah di daerah tertentu ada yang memakamkan jenazah anggota keluarganya bahkan di halaman rumah, bahkan di dalam rumah. Maka itu ada paham kedekatan, mungkin itu juga bisa loh. Nah, jadi itu situasi kasus khusus. Jadi nggak bisa secara umum. Di mana ada tradisi atau ada ajaran yang luhur yang memerlukan itu, mungkin itu bisa diminta. Ya, misalnya lagi saya bisa bayangkan kasus khusus. Kalau itu sangat berat perpisahan itu, mungkin bisa bisa diusulkan apakah boleh untuk sementara abu itu ditempatkan di rumah. Tetapi nanti itu akan bersyarat. Nah, semua itu ada kasus-kasus keperluan khusus bisa diajukan, itu 2 contoh aja tadi, ya. Di dalam penjelasan Ad Resurgendum Cum Christo dan di dalam penjelasan KWI nggak dirinci apa itu kasusnya. Tetapi maka itu terbuka kalau orang merasa, aduh, jangan dimakamkan dulu. Misalnya ibu sudah sangat tua dan dia sangat menderita, perpisahan ini sangat berat. Coba tanya, tapi harus ditanyakan secara resmi kepada uskup. Ya, jadi nggak bisa diandaikan, uskup pasti kasih izin, belum tentu. Maka nanti harus ditanyakan dan harus ada izin implisit, izin yang nyata. Oke. Saya Romo sepertinya sudah cukup jelas. Lanjut Romo, pertanyaan kedua. Nih, tentang identitas tubuh kita sebagai identitas kita. Bagaimana Romo untuk orang-orang yang sudah renta yang ada bertanya, 100 tahun ke depan kan kita akan jadi abu. Identitas kita itu seperti apa jadinya Romo? Identitas kita selama tubuh kita itu masih ada, itulah kesatuannya. Tetapi memang di dalam dunia ini toh nggak ada yang abadi, tubuh itu akan deteriorating namanya, akan menjadi berkurang, menyusut dan kemudian mati. Tetapi kalau mati, meninggal, tubuhnya kan masih ada, masih kelihatan utuh. Sejauh itu dia masih membawa identitas kita dalam ketubuhan yang sekarang sudah menjadi jenazah. Dia tetap membawa sakralitas yang dulu pernah dia terima dalam sakramen-sakramen. Dia tetap menjadi tampilan kemuliaan Allah. Maka itu bisa dimakamkan sampai secara natural dia berubah menjadi abu, ya sudah. Ya, jadi identitas kita dibawa oleh tubuh kita sejauh tubuh itu masih bisa menampilkan itu. Nanti pelan-pelan tubuh akan juga berkurang kan. Dari segi tubuh hidup aja dari seger sampai semakin senior sampai semakin lemah, akhirnya terus pelan-pelan dia beralih. Tetapi tubuhnya masih menjadi tanda dia. Nah, itu yang harus dilakukan, kita identitas itu kita pertahankan. Tapi dia lama-lama akan habis juga menjadi abu. Ya, ya sudah selesai. Tetapi selama dia masih berbentuk, kita hormati. Itu dia.
lanjut lagi Romo. Tadi itu, bagaimana sebenarnya pandangan gereja tentang reinkarnasi? Oh, gereja nggak pernah mengajarkan reinkarnasi. Gereja itu mengajarkan manusia itu tidak ada dan pernah tercipta dan suatu saat dicipta oleh Tuhan maka dia jadi ada. Dan dia ada, dia tumbuh berkembang dalam rahmat Tuhan. Dia akan semakin sempurna dalam rahmat Tuhan. Dan kemudian dia akan wafat. Dia akan hidupnya di dunia ini akan selesai. Di dunia selesai, tetapi hidupnya terus dilanjutkan di dalam keabadian di surga bersama Bapa dan itu kekal. Maka manusia pernah ada, pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada lagi. Selalu akan ada bersama Tuhan. Ya. Jadi pertanyaannya apa tadi? Reinkarnasi, pandangannya tentang Nah, reinkarnasi adalah bahwa orang yang meninggal nanti dia akan lahir kembali. Menjadi itu kembali. Inkarnasi itu menjadi daging. Jadi rohnya yang keluar itu nanti akan kembali menjadi daging lagi, lahir lagi dalam bentuk lain. Ajaran itu tidak ada di dalam gereja Katolik. Gereja Katolik itu punya istilah satu, tapi hanya dipakai untuk Yesus, yaitu inkarnasi. Ya, inkarnasi berarti adalah bagaimana Allah yang tidak bertubuh itu mengambil daging manusia, maka dia menjadi manusia. Itu namanya inkarnasi. Tapi itu hanya dipakai untuk Yesus loh, inkarnasi Yesus. Kemudian secara spiritual, inkarnasi berarti menjelma. Kita sebagai manusia beriman bisa menjelma dalam arti secara rohani ke dalam situasi tertentu. Kita berdoa, kita hadir secara rohani, mencintai orang, itu bisa menjadi gerak penjelmaan kasih kita di dalam diri orang. Tetapi bukan berarti kita berinkarnasi seperti Yesus berinkarnasi. Yesus adalah roh. Ya, dia adalah keberadaan yang tanpa jasad. Dia belum pernah nggak ada. Allah yang kekal, kemudian mengambil daging manusia menjadi manusia. Itu hanya Tuhan dan hanya terjadi sekali di dalam Yesus. Kita nggak berinkarnasi. Maka reinkarnasi lebih nggak ada lagi karena itu adalah ajaran-ajaran dari agama-agama Asia, dari India, baik Buddhisme maupun Hinduisme itu percaya akan reinkarnasi. Dan Buddhis itu percaya pada reinkarnasi. Ya. Jadi nggak ada. Di dalam gereja kita nggak berpikir tentang reinkarnasi. Baik, ini waduh lumayan pertanyaan ini Romo. Semoga Ya, kita bisa apa-apa, menjawab semuanya Romo. Masih ada. Waktunya masih ada. Ini di kolom chat Romo ada yang dari Bu Stefili. Bagaimana dengan tata kremasi yang dilarang di Taiwan? Sekarang ini bagaimana pandangannya dalam Kok di Taiwan saya ngomongnya di Indonesia? Bagaimana tata cara dalam kremasi seperti dilarang di Taiwan sekarang ini bagi umat Kristen? Maksudnya apa? Bahwa abu jenazahnya dikremasi di sini mau dimakamkan di laut di Taiwan? Mungkin Bu Stefili bisa langsung unmute Bu untuk biar lebih jelasnya. Maksudnya bagaimana ini? Saya rasa kalau di Taiwan, gereja juga akan punya pendapat yang sama karena Ad Resurgendum Cum Christo itu adalah instruksi dari Vatikan, dari pusat gereja kita kepada seluruh uskup-uskup di dunia. Maka uskup harus menjalankan itu di keuskupan masing-masing. Dan Ad Resurgendum Cum Christo tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau itu dibaca nanti kita jelas. Dimanapun kita berada, kita bisa meminta pelayanan sesuai dengan Ad Resurgendum Cum Christo. Ya. Saya membayangkan kalau kita minta ini di Norwegia, mungkin imam-imam di sana akan rada bingung juga di Norwegia ya. Mungkin nggak ketemu orang Asia dan memakamkan di laut. Gimana caranya? Mungkin mereka juga bingung. Tapi kalau di Hong Kong, di Taiwan, di Tiongkok, saya rasa bisa. Tapi ada satu hal yang kita harus tahu. Tradisi Tionghoa, Konfusianisme
itu enggak mengkremasi jenazah. Konfusianisme enggak mengkremasi jenazah. Yang mengkremasi jenazah adalah Buddhisme Tionghoa, itu mengkremasi jenazah. Tapi Konfusianisme sangat menghormati jenazah. Karena jenazah itu adalah tubuh orang yang mereka hormati juga. Dan itu bukan tubuh dia, dari orang tuanya, maka harus dijaga. Maka Konfusianisme enggak mengkremasi. Oke. Oke Romo, lanjut nih Romo, lumayan nih. Ya. Bagaimana Romo dengan abu yang sudah ditabur? Karena orangnya, keluarga mungkin belum mengerti bahwa tidak boleh menaburkan jenazah. Bagaimana itu Romo? Dan Kalau sekaligus itu, nih Romo, ya, nyambung nih. Bagaimana dengan abu yang sudah disimpan lama? Berapa lama waktu penyimpanan untuk nantinya dikuburkan atau dibawa ke laut? saya Jangka waktu rasa penyimpanannya Romo. kalau pertama, kalau yang sudah terlanjur karena belum tahu, nggak apa-apa. Tuhan akan urus itu. Karena kita belum tahu. Tetapi sekarang kalau sudah tahu, lakukan apa yang ditentukan gereja. Karena kalau sudah tahu nggak melakukan, itu menjadi salah. Kalau belum tahu dan kalau tidak tahu dan melakukan, mungkin kesalahannya nggak berat. Ya, jadi sekarang sudah tahu nih yang dengar. Jadi nggak bisa alasan, waduh saya nggak tahu lu, saya sebar lu di gunung. Nah itu nggak boleh karena sekarang sudah tahu. Ya. Dan kemudian pertanyaan keduanya tadi apa ya? Lama penyimpanan Romo, lama Oh, penyimpanan. biasanya abu itu baiknya setelah kremasi langsung dimakamkan di laut, kecuali ada hal-hal yang menghalangi, misalnya cuaca buruk, naik kapal atau perahu ke tengah laut itu bisa bahaya. Ya tunggu sampai cuaca baik. Atau masih ada orang yang anggota keluarga yang mau datang dan memberi penghormatan, bisa. Tetapi nggak ada alasan untuk menyimpan di rumah berlama-lama, nggak ada alasan. Ya, nah, misalnya ibu suaminya meninggal dan ibu masih merasa tolonglah beberapa hari. Ini juga sulit kalau kita bilang oke, nanti beberapa harinya bisa beberapa minggu loh. Karena kalau udah ada di rumah itu sangat sulit untuk dilepaskan kembali. Ya. Nah, kalau itu dirasakan sangat mendesak dan perlu demi kesehatan ibu, ya minta izin pada uskup dulu. Ya, kalau enggak tetap harus dimakamkan. Maka kalau ibu berat itu menjadi pemakaman di laut karena hilang, maka makamkanlah di darat. Jadi ibu masih bisa atau anggota keluarga masih bisa mengunjungi makamnya. Oke, itu jawaban saya. Ya, baik Romo. Pertanyaan Oke, lain. baik Romo. Kita lanjut Romo. Pertanyaan mengenai ini bagaimana dengan yang tadi kan tubuh itu tidak boleh dipisah-pisah. Tapi kalau dia karena seperti korban bom lalu badan-badannya terpisah itu bagaimana Romo? Ya itu kan namanya kecelakaan. Kalau kecelakaan ya sudah. Kalau kena Iya. bom bahkan bukan terpisah, hancur, udah nggak ada bekasnya bisa. Ya, jadi itu Tuhan akan urus hal-hal yang extraordinary, pasti Tuhan bisa urus. Kita urus yang ordinary aja, yang biasa-biasa. Ya. Baik lanjut Romo yang masih berhubungan juga nih Romo bagaimana dengan boleh nggak menggali kuburan yang di bawahnya tinggal tulang-tulang sepertinya ini ada nih di salah satu budaya salah satunya itu Raja Romo yang jenazahnya udah lama terus mau dipindahkan apakah itu dibolehkan bagaimana pandangan gereja? Saya rasa boleh aja ya kalau dipindahkan ya. Ada kok tata cara pemindahan tulang-tulang di dalam buku tata upacara pemakaman bahasa Indonesia, ada itu, menggali kubur, memindahkan. Kan ada juga kuburan-kuburan yang sudah tua, yang nggak terpelihara lagi, dan anak sampai batas anak sudah masih diurus, sampai kena pada cucu, sudah nggak ingat lagi kongconya, makconya. Dan kemudian kubur terbengkalai, akhirnya itu mau disempurnakan, ada yang membakar tulangnya kemudian dimakamkan di laut. Saya rasa itu bisa, apalagi kalau keluarganya sudah nggak ada di Indonesia semua, daripada kuburannya nanti disia-sia, dihina dan lain sebagainya.
ya maka itu bisa dilakukan. Saya membaca di tata upacara pemakaman Indonesia itu ada pemindahan makam, bisa. Baik, Romo. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Romo. Karena Hmm. seperti apanya. Ini sekaligus nih dua, Romo. Bagaimana pandang gereja tentang pemandian jenazah? Nah, di masa COVID ini kan banyak tuh yang tidak dimandikan, Romo. Ya, Bagaimana pandangan gereja tentang itu? pandangan gereja adalah jenazah harus dirawat sepantasnya, sehormatnya, kalau suasana memungkinkan. Maka sekali lagi, di dalam keadaan yang tidak normal, yang sebaik mungkin masih bisa dilakukan, harus dilakukan. Kalau sudah tidak mungkin karena bahaya COVID, ya sudah, Tuhan pasti tahu. Tetapi intensi kita bukan menyia-nyiakan dia. Intensi kita adalah bahwa bisa ada bahaya kalau saya terlalu dekat dengan jenazah keluarga yang terkena COVID, ya. Jadi ingat, pada dasarnya semua peraturan ini berlaku untuk keadaan yang normal. Perang apa segala macam, pandemi itu suasana nggak normal, maka itu berlaku hal lain. Ya, oke. Selesai ya. Ya, Saya masih ya Romo, membaca ini di, sudah selesai. tetapi di sini coba saya mau menjawab secara cepat beberapa pertanyaan. Boleh, Romo. Jadi COVID dimandikan tadi sudah, penyimpanan abu di rumah duka di Oasis boleh, boleh ada kok, itu gereja punya. Kemudian memperlakukan jenazah secara utuh, termasuk abu jenazah dan tidak dicerai-beraikan. Bagaimana dengan tubuh yang kalau Itu ini tadi, Romo. pesawatnya meledak itu biarin aja, itu Tuhan tahu gimana ngurusnya. Bagaimana kuburan nenek moyang ya, tidak ada yang membayar. Boleh, bisa saya rasa. Berapa lama ini sudah ya? Jadi udah semua ya? Ya, Romo, Baik. tadi sudah semua, Romo. Baik, terima kasih. Terima Maka kasih saya banyak, Romo. berharap dalam acara kita hari ini, Bapak Ibu punya pandangan, punya apa ya? Sesuatu yang lebih jelas, bimbingan gereja. Ya, teksnya nanti akan saya berikan, tetapi saya nggak mau teks ini dimasukkan di YouTube. Saya pesan saya nggak mau itu dimasukkan. Ya, jadi hanya untuk Bapak Ibu yang memerlukan. Yang memerlukan nanti bisa menghubungi panitia di Palopo atau saya. Tetapi harus dengan janji bahwa itu adalah untuk keperluan pribadi. Saya nggak mau menjadi ramai, tersebar kemana-mana dan semacam itu. Kenapa begitu? Biarkan apa yang Ibu Bapak pelajari itu bawa, sudah nggak usah sebar-sebar. Oke. Nah, kalau oke, saya udah kurang lebih jam 7:30, saya harus siap-siap untuk misa. Maka sekarang saya akan mendoakan doa penutup dan memberkati Bapak Ibu. Setelah itu saya langsung pamit. Ya, Ya. silahkan, Romo. Boleh, Romo. Terima kasih. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, betapa luar biasa penyelenggaraanmu sehingga untuk kematian, penguburan, dan perawatan jenazah dan penguburan kami pun mendapat panduan yang sangat rinci dan jelas yang menunjukkan betapa berharganya manusia dan tubuh manusia. Bapa, bantu kami untuk memahami ajaran dan tradisi gereja yang panjang ini, agar kami juga bisa melanjutkan tradisi itu dengan menghormati jenazah, menerima kesakralan jenazah dan memperlakukan jenazah dengan baik sesuai dengan ketentuan gereja. Bapa yang Maha Rahim, berkatilah saudara-saudariku ini dimanapun mereka berada, agar pemahaman mereka menguatkan iman mereka, memuatkan harapan dan kasih mereka pula. Ini semua kami mohon di dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah kita tundukkan kepala dan mohon berkat dari Bapa di surga.
Kiranya Allah Bapa yang Maha Rahim menjagai, melindungi, dan memberkati saudara sekalian. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima Bapak kasih Ibu, banyak, Romo. sekali lagi nanti panduan upacara di laut itu juga baik Bapak Ibu bisa bawa ya. Itu saya udah sesuaikan dengan tata perayaan, tata upacara pemakaman. Jadi itu bisa dipakai secara sederhana. Ya. Terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih lagi banyak, Romo. lain kesempatan.